Welcome back again with me, Mr. J dari Techno Ranger, hanya di channel kesayangan kalian, channel yang selalu ngebahas seputar dunia perservisan, rakit-rakit komputer, dan masih banyak lainnya guys. Oke guys, jadi sesuai janji gue waktu itu, gue bakal nge-review produk yang gue janjiin, tapi belum kesampean, baru kesampean sekarang. Karena alasannya karena kemarin itu sempet monitor gue rusak, jadi gue baru nyari penggantinya, baru kekumpul uangnya, dan yap, inilah di depan kalian monitor baru gue sekarang saat ini. Oke guys, jadi hari ini yang mau gue review adalah monitor yang baru aja datang ke studionya iTechno Ranger guys. Jadi di depan kalian ini udah ada satu monitor Xiaomi, monitor gaming curve, dengan spesifikasi dia sudah 165 Hz dan respon speednya itu udah 1 milisecond, respon timenya 1 milisecond ya, dan refresh rate-nya itu 165 tadi yang seperti gue bilang ya, refresh rate-nya 165. Nah, udah gitu mereknya apa? Kalian mungkin penasaran. Oke, jadi di depan kalian ini udah ada Armageddon 20X24 Armageddon XC24 HD. Sorry, gue ralat ya. Namanya soalnya agak panjang. Armageddon seri Extreme XC24 HD Super guys. Jadi itu namanya kurang lebih guys. Jadi di sini adalah monitor terbarunya dari Armageddon. Jadi ini Pixel Plus Extreme XC24 HD Super guys. Nah, jadi kalau kalian mungkin bisa lihat di intro di awalnya, si desain si monitornya kurang lebih kayak gimana. Jadi di sini monitornya lumayan, menurut gue lumayan eye catching ya. Jadi dia di sini zero bezelness, jadi tanpa frameless ya. Kalau gue bilang frameless, walaupun dia bilang di dusnya zero bezelness atau frameless, tapi di sini gue masih bisa lihat ada sedikit frame hitamnya di sini. Enggak, walaupun memang tampilannya sangat elegan ya, kalau dilihat dari sudut pandang curve-nya itu sangat elegan. Dia full nutupin si bezelnya ini gambarnya, tapi masih bisa kelihatan item-itemnya gitu. Jadi nggak bisa dibilang 100% frameless gitu. Nah, selain desainnya yang unik curve gitu, monitor ini juga enak dilihat gitu. Buat gue pribadi enak dilihat. Ntar gue buka passwordnya dulu ya. Jadi gue bisa kasih lihat ke kalian spesifikasi dari situs resminya. Oke. Bentar guys, ada sedikit kendala, gue pause dulu. Oke guys, jadi kita lanjut ya. Jadi ini spesifikasinya kurang lebih gini. Fitur yang didapetin dari si XC HD 24 Super Extreme ini adalah fiturnya udah Full HD resolution 1920x1080, refresh rate-nya 165 Hz seperti yang tadi gue bilang. Respon time-nya 1 milisecond. Dia udah support sama AMD FreeSync. Udah gitu juga dia udah support sama Nvidia G-Sync juga. Screen kurvatornya itu R1800,
RGB-nya itu 16,7 million display color. Udah gitu dia infinity frame zero bezel, seperti yang tadi gue bilang ya, zero bezel. Tapi nanti gue bilang, tadi gue di awal sempat gue bilang ke agak sedikit kekurangannya sedikit, tapi nanti kita bakal ngebahas kekurangannya. Udah gitu dia wall mount compatible, dia udah bisa buat dipasang di dinding pakai VESA mount. Udah gitu anti Blu-ray, flicker free, dan juga dia garansinya 3 tahun. Udah gitu spesifikasi lainnya adalah ukuran size-nya, screen size-nya itu adalah 23,8 in. Udah gitu screen tilt-nya itu minus 5 derajat per 15 derajat. Display color-nya tadi udah gue sebutin 16,7 million. VESA mount-nya 100x100, brightness-nya 250 CD per M2, viewing angle-nya 178 derajat. Udah gitu dia dilengkapin DP input kali 1, HDMI input kali 1, audio output kali 1, USB input kali 1, dan built-in speakernya nggak ada sama sekali. Oke, jadi dalam pembeliannya juga di sini gue dapet tentunya monitornya, monitor stand-nya, terus power adapter, HDMI kabel, DP kabel, sama user manual book tentunya, sama kartu garansi tentunya guys. Nah, jadi harganya kalau misalkan kalian penasaran nih, gue udah buka nih. Harganya kalau misalnya normalnya di ini gue beli ini situsnya, ini bukan di apa? Bukan di Jakarta ya ini tokonya ya. Kalau nggak salah, gue beli langsung di Armageddon-nya nih. Gue buka situs Armageddon-nya. Nah, Armageddon official guys. Nah, oke guys. Jadi, nah kita lihat di Armageddon official. Mananya XC24 HD. Kita lihat di ininya aja produknya. Produk monitor. Ya. Nah ini. XC24 HD. Nah, ini dia. Oke guys, jadi ini harga aslinya. Jadi seperti yang tadi ya, harga aslinya 2.450.000, sudah dapat potongan 18% diskon guys. Jadi dia lagi ada diskon potongan 18%, jadi 2.850.000. Gua rasa kalau dengan apa? Dengan harga dengan tampilan kayak gini dan juga fitur yang ditawarkan ya, dengan harga segitu gua rasa cukup worth it ya. Walaupun menurut gua masih banyak yang harus diperbaiki menurut gua ya. Kenapa gue bilang masih harus banyak diperbaiki? Jadi jadi kita bakal ngebahas satu persatu kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelebihannya itu udah gue sebutin tadi, dan sekarang gue bahas kekurangannya ya. Nah, secara pribadi kalau kekurangannya di sini adalah menurut gue kurang suka dengan desain si kakinya ini, kakinya si mounting kakinya yang menurut gue kurang kokoh ya. Kalau secara pribadi menurut gue kurang kokoh, walaupun memang kelihatannya kokoh tapi dia kurang kokoh karena di sini dia masih agak memang besi tapi dia agak tipis ya. Dan menurut gue kurang tinggi sedikit. Kalau misalnya dia dibikin agak tinggi sedikit, si kabelnya itu jadi kelihatan lebih elegan gitu pasti ditancepin di belakang si port monitor ini, di bawah monitor ini gitu. Nah, oh ya gue lupa kasih tahu, kelebihan monitor ini juga si colokannya udah ngadep ke bawah. Cuma memang lagi-lagi menurut gue dia kurang terlalu tinggi ya si tempat colokannya. Jadi kalau misalnya dia bisa bikin agak sedikit lebih tinggi, mungkin dia jadi lebih elegan. Jadi nggak kelihatan kabel-kabel gini. Kabelnya jadi lebih sedikit rapi gitu. Dan seperti yang tadi gue bilang, kalau misalnya dia nggak bisa bikin itunya lebih tinggi dikit, seenggaknya kakinya dibikin agak sedikit tinggi dan juga sedikit gemuk ya. Jadi lebih keren, lebih kokoh dan lebih mantep gitu. Dan sejauh ini setelah gue beli, gue no komplain sih. Jadi ini monitor yang menurut gue lumayan cocok sama gue dan lumayan bagus. Dari segi gambar dia juga udah tajam, refresh rate-nya udah 165 Hz, untuk main game juga udah enak gitu. Udah gitu respon time juga 1 milisecond juga, kurang apa lagi gitu. Nah ini menurut gue udah oke banget. Cuma memang yang menurut itu kan tadi kekurangannya yang pertama ya. Kekurangan keduanya yang gue kurang suka adalah dari segi desain si
belakangnya gitu. Memang desain desain belakangnya udah futuristic, dia udah keren ya, udah keren kayak misal kayak ada tampilan LED merahnya ini. Gue dari kemarin juga nyari cara nyalain LED merah ini gimana di belakang ini. Gue nggak tahu ini cuma hiasan doang, ada muncul warna merah gini, atau memang ini bisa dinyalain. Itu gue juga nggak tahu ya, nggak tahu menau. Tapi nggak, biarin lah, kita biarkan saja gitu, kurang lebih gitu menurut gue. Kita biarkan saja, nggak usah dinyalakan gitu. Dan keunggulannya lagi dia kalau kemarin gue sempat lihat beberapa review, joysticknya si Armageddon ini agak sedikit kurang kurang top ya, tapi di sini udah top banget, udah enak banget. Jadi udah pergerakannya udah oke, walaupun seperti yang gue bilang tadi, kekurangan berikutnya adalah yang bakal gue bahas di sini adalah user interface-nya. Menurut gue user interface-nya masih model-model jadul dan kurang kurang menarik dipandang gitu, nggak kayak brand sebelah gitu ya. Gue berharap ya, siapa tahu nanti pihak Armageddon bakal nge-upgrade user interface-nya supaya lebih lebih bagus lagi gitu. Dan selanjutnya yang gue kurang suka dari monitor ini adalah, bukan kurang suka sih, tapi gue agak kurang srek sama si desainnya ya. Semoga siapa tahu setelah nonton video gue ini tayang, siapa tahu orang Armageddon nonton gitu kan. Nah, yang berikutnya lagi yang gue kurang suka adalah desain si tulisan Pixel Plus-nya. Menurut gue pribadi, kenapa enggak logo si Armageddon yang ditampilin di tengah-tengah sini yang gede-gede gitu. Terus udah gitu Pixel Plus-nya ini di bawahnya, di tulisan di bawahnya gitu, tulisannya tulisan di Pixel Plus-nya di bawah gitu. Jadi kan kelihatannya lebih keren. Atau enggak logo burungnya Armageddon di sini di atas gede-gede, di bawahnya dia tulis Pixel Plus, kayaknya lebih mantep gitu. Menurut gue lebih mantep ya, ini menurut gue pribadi ya. Tapi ya overall gue suka gitu, gue suka sama desainnya yang minimalis dan elegan kayak gini gitu ya. Walaupun tadinya jujur tadinya gue rencana beli monitor MSI gitu sebenarnya, MSI 2 Mac 241 CR sebenarnya. Cuma dana yang gue kumpulin tuh kurang dari harga aslinya. Harga aslinya tuh sekarang tuh di sekitar 4 juta. Tapi kalau misalnya lu hoki, lu bisa dapat di 3 juta 600-an. Tapi masalahnya barangnya inden, ataupun barangnya belum jelas ada apa enggaknya gitu. Jadi ya begitulah, mau nggak mau akhirnya karena nyokap gue juga udah desek-desek, ya mau nggak mau gue beli yang ini gitu. Sedikit curhat gitu. Cuma memang sudah kebeli ya apa boleh buat. Gue dibilang kurang suka juga enggak, tapi oke lah, menurut gue oke gitu. Secara gue dapet sesuatu yang lebih daripada yang gue harapin. Kalau gue, ya ini perbandingan gini ya, kalau lu beli MSI lu cuma dapat 144 Hz refresh rate-nya. Tapi kalau lu beli yang ini, lu udah dapat 165 Hz. Tapi ada tapinya. Dengan harga segitu 165 Hz 24 in curve, lu gak dapat RGB di belakangnya gitu. Kalau lu beli MSI, ya lu dapat RGB, tampilan RGB di belakangnya kan keren gitu. Cuma ya terserah, balik lagi ke kalian gitu. Kalau gue secara pribadi, gue lebih milih yang ini karena dia lebih bukan gue membandingkan brand MSI ya. Memang gue pakai produk gue rata-rata di komputer gue tuh, di PC gue tuh rata-rata produk MSI. Tapi bukan gue membandingkan produk MSI. Ya tapi ya mau gimana? Dana gue kurang, dapatnya cuma ini, dan ya patut disyukurin lah gitu. Oke, jadi itu sedikit curhatnya. Kalau misalkan nanya ke gue, Bang, jadi nilainya berapa ratingnya? Kalau misalnya Bang Bro mau ngasih rating berapa ini nih ratingnya? Kalau gue bisa kasih rating, gue kasih ratingnya ini 9/10. Walaupun menurut gue banyak kekurangan yang harus diperbaikin sama Armageddon sendiri, yaitu salah satunya ya kaki, dan juga yang menurut gue bagian si tulisannya itu yang gede-gede itu Pixel Plus. Menurut gue agak sedikit kurang elegan. Tapi ya siapa tahu kedepannya pihak Armageddon bakal memperbaiki kan. Dan juga ya menurut gue ya user interface-nya yang rada-rada menurut gue rada-rada kurang gitu. Dan ini juga yang menurut gue yang
sedikit masukan ya ke pihak Pixel Plusnya. Ya ini agak sedikit lucu ya. Nah, gue agak bingung gitu. Di serinya Armageddon di setiap monitornya kan beda-beda tuh. Di kayak contoh aja di monitor yang seri PF apa seri XF gitu, dia udah ada built-in speakernya. Nah, di sini di Pixel yang Plus yang XC sendiri dia nggak ada built-in speakernya. Itu menurut gua amat disayangkan sih. Kan soalnya kan banyak orang yang ibaratnya ngincer monitor yang sekarang ini ada built-in speakernya karena mereka rata-rata malas beli speaker kan. Cuma ya buat gue pribadi ya kalau nggak ada built-in speaker juga nggak masalah gitu. Ini juga udah oke banget. Cuma memang ya ini masukan, siapa tahu ke depannya produk yang tipe-tipe Armageddon, monitor Armageddon yang tipe-tipe XC atau enggak XF udah ada speakernya gitu di dalam built-in speakernya. Jadi kan lebih sedikit terobati dan sedikit keren lah buat monitor di harga 2 jutaan ya gitu, kurang lebih gitu. Jadi kalau misalkan bilang jadi ini monitor, nanya ke gue gitu kan, jadi ini monitor bagus apa enggak bang? Menurut gue bagus, udah bagus banget. Jadi kalau misalkan nanya ke gue rugi apa enggak rugi dong. Ini udah bagus banget dan patut gue rekomendasikan buat kalian. Nanti gue bakal taruh linknya di bawah video gue kalau kalian mau beli monitor yang satu ini. Buruan, mumpung ngasih diskon 18% kalau misalnya kalian beli di harga normalnya itu di 2.990.000 itu nggak pakai packing kayu. Dia di sini ada packing kayunya ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai packing kayu jatuhnya jadi 3.065.000 atau ya kurang lebih 3.100.000. Itu belum sama ongkos kirim ya, kurang lebih gitu. Nah, kalau misalnya kalian pakai packing non kayu juga sama, jadi 2.990 belum sama ongkos kirim. Ya hitung aja kalau misalnya ongkos kirimnya kalian pakai yang instan, kalau misalnya masih wilayah Jakarta pakai GrabSend misalnya 50.000 ya, iya sama aja 3 jutaan lebih gitu, kurang lebih gitu. Dan menurut gua ya ini monitor yang menarik dan patut dicoba. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli, nanti gue bakal taruh linknya di deskripsi di bawah video gue ini. Oh ya, satu lagi, sebelum kita akhiri video gue kali ini, buat kalian yang udah support gue selama ini, thank you very much for watching juga. Dan juga terima kasih udah support gue sampai sejauh ini, udah 365 subscriber. Gue terima kasih banyak. Memang perjalanan buat menuju 1000 subscriber itu panjang dan banyak cobaannya, tapi gue terima kasih banyak udah buat kalian yang udah nunggu setiap video gue dan sudah setia nunggu setiap video gue ya. Gue terima kasih banyak. Gue nggak bisa banyak berucap, no comment. Dan banyak dari kalian yang nanya, bang ayo dong bikin video tips and trick, video review yang lain. Nah sebenarnya gue mau sih, jujur gue mau bikin review yang lain, tapi masalahnya kendalanya dari dana sendiri ya, seperti yang gue bilang tadi kan. Kayak gini aja, ini gue ngumpulin sekitar 4 bulanan baru kebeli monitor ini gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kalian mau gue review barang-barang lain, mungkin ya kalian harus nunggu gue ngumpulin duit dulu, karena memang gue kan bukan YouTuber yang suka dapat endorsan terus gitu, nggak dapet gitu. Jujur aja ini yang dapat endorsan pertama kali aja cuma ini doang nih, mouse-nya Rexus nih, ini pertama doang, ini doang dari temen gue. Nah sisanya ya mau nggak mau ya gue harus ngumpulin duit sendiri buat beli dan mulai dari nol, review satu persatu. Gue kan nggak bisa ngandalin distributor buat ngasih, ataupun perusahaan branded gitu kan, branded buat ngasih gue pinjaman barang untuk direview, ataupun mereka ngasih secara cuma-cuma barang mereka untuk gue review, kan nggak bisa gitu. Jadi mau nggak mau harus gue beli gitu. Jadi ini reviewan gue ini dari sudut pandang gue sebagai customer, bukan sebagai brand ambassador ya, bukan ya. Jadi ini gue sebagai customer gitu. Kalau misalnya gue dipilih jadi brand ambassador suatu produk ya gue terima kasih banyak gitu. Tapi di sini ya belum sama sekali, doakan aja gitu. Dan satu lagi buat yang nanya tips and trick ya, nanti kedepannya gue bakal bikin tips and trick juga, tapi nggak sekarang. Nanti kita lihat aja dulu kapan gue sempat bikin tips and tricknya. Lagi gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah dukung gue sampai sejauh ini.
udah support channel gua sampai sejauh ini. Dan buat kalian yang udah percaya sama gue terima kasih banyak. Dan buat yang kemarin-kemarin mau, bang gue mau servis, mau ini, mohon maaf banget, bukan gue nggak mau bantu kalian buat servis gitu, tapi situasi kayak gini masih situasi pandemik, jadi gue nggak bisa berbuat banyak, jadi ya gue mohon maaf sekali. Dan buat kalian yang banyak yang nge-DM gue, banyak komen di gue ngasih pertanyaan kayak misalnya, bang gue mau nanya seputar servis, ya mohon maaf kalau misalnya andai kata balasan gue kurang begitu informatif, ataupun misalnya balasan kadang gue jarang bales, ataupun kadang nggak gue balas sama sekali, karena ya mohon maaf, gue YouTuber yang berdiri sendiri, yang tanpa editor, tanpa yang lain gitu yang bisa balasin komen satu-satu kan. Jadi gue minta maaf banget buat yang nanya-nanya, bang kok nggak bales, kok gini, bukan gue nggak mau bales, soalnya saking banyaknya komen yang masuk ke channel gue dan DM yang masuk ke gue tuh bingung ngebales ya satu persatu. Jadi ya mohon maaf banget sekali lagi. Jadi kalau misalnya gue ada kesalahan ya gue minta maaf. Dan kalau misalnya yang lain-lainnya kayak misalnya gue nggak bales juga gue minta maaf. Mungkin nanti kalau misalnya ada kesempatan, kalau gue bisa balas pasti gue bales. Mungkin itu aja dari gue. Thank you very much for watching. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe ke teman-teman kalian. Dan sorry kalau video review monitor ini jadi sedikit curhat ya. Gue minta maaf sekali sama kalian kalau jadi sedikit curhat. Jadi thank you very much sekali lagi. Salam teknologi dan salam iTechno Ranger. Ciao.